Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nefisa Fitri dari kelompok PPL SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Di sini saya akan memaparkan mengenai pameran perayaan akhir perkuliahan. Latar belakang masalah. Kurikulum Merdeka atau yang bisa disebut dengan pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Pembelajaran paradigma baru mencangkup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Hasil observasi karakteristik yang telah dilakukan di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang menunjukkan bahwa karakter gaya belajar masing-masing peserta didik berbeda-beda. Terdapat 3 gaya belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Secara umum, hampir semua peserta didik memiliki ketiga gaya belajar tersebut. Namun, terdapat satu gaya belajar yang lebih dominan, sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami materi dengan gaya belajar yang dominan tersebut. Pendidik juga menjadi pendorong penting untuk beradaptasi dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka memberikan pengertian apa yang harus dilakukan oleh pendidik untuk bisa mengatasi masalah pendidikan mengenai cara pandang dalam memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang memiliki karakteristik dan kompetensi yang berbeda, sehingga kesiapan dalam menanggapi perubahan ini perlu diterima dengan baik oleh pendidik. Analisis masalah berdasarkan kajian teori. Pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan oleh pendidik adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang siswa dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Ketika guru terus belajar tentang keberagaman siswanya, maka pembelajaran yang profesional, efisien, dan efektif akan terwujud. Diferensiasi dalam pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten atau isi, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Teori belajar yang sesuai dengan tingkat SMA kelas 11 adalah teori konstruktivisme. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Berdasarkan teori belajar tersebut, maka dapat diterapkan model pembelajaran problem-based learning. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperlukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi oleh pendidik yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga sangat perlu mengkaji lebih mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi karakteristik gaya belajar peserta didik yang berbeda. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi teori asam basa setelah implementasi model problem-based learning berpendekatan diferensiasi? Output produk. Output produk yang saya hasilkan sebagai pendidik adalah yang pertama ada RPP, kemudian bahan ajar, ada LKPD, kemudian ada media pembelajaran yaitu PowerPoint, dan yang terakhir adalah asesmen. Produk yang pertama adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Seperti biasa, pada bagian atas RPP adalah identitas, kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kompetensi dasar yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas 11 adalah KD 3.10, menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Nah, pada pembelajaran pertemuan ke-1 dan 2 itu membahas tentang teori asam basa, yaitu pada indikator 3.10.1 menjelaskan berbagai teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted Lowry, dan Lewis.
Pada kegiatan pendahuluan, sama seperti pembelajaran pada umumnya, yaitu salam, berdoa, kemudian memberikan motivasi dan apersepsi. Nah, yang membedakan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan kesiapan belajar dan profil gaya belajar melalui tes diagnostik dengan Google Form. Nah, tes diagnostik ini dilakukan untuk memetakan peserta didik ke dalam kelompok yang sesuai dengan gaya belajar, bakat, dan minatnya. Di sini saya memfasilitasi perbedaan karakteristik peserta didik, khususnya perbedaan dalam gaya belajar. Kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini fase 1 yaitu orientasi masalah pada peserta didik. Di sini peserta didik diberikan video tentang asam lambung. Kemudian peserta didik diminta untuk mengidentifikasikan masalah yang muncul setelah mereka melihat video tersebut. Nah, di sini saya melakukan diferensiasi konten atau isi, yaitu memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada peserta didik untuk mengidentifikasikan permasalahan yang muncul dari video yang ditampilkan. Fase kedua, pengorganisasian peserta didik untuk belajar. Di sini saya mengorganisasikan peserta didik untuk berkelompok dan membagikan sumber belajar dalam berbagai format. Ada dalam bentuk PDF, kemudian ada dalam bentuk video, dan ada juga yang bentuknya artikel. Nah, di sini saya memfasilitasi perbedaan gaya belajar, yaitu dengan memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada peserta didik untuk memilih sumber belajarnya sendiri sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Jika peserta didik lebih mudah paham materi dengan menonton video, maka peserta didik dapat melihat link YouTube yang saya bagikan. Atau misal ada yang lebih mudah memahami materi dengan membaca, maka peserta didik bisa membaca bahan ajar yang saya bagikan lewat grup WhatsApp. Fase ketiga yaitu penyelidikan individu atau kelompok. Di sini saya melakukan diferensiasi proses, yaitu memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplor pengetahuannya melalui proses membaca, menonton video, ataupun yang lainnya sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya adalah fase keempat, pengembangan dan penyajian hasil karya. Masing-masing kelompok membuat karya hasil diskusi dengan bentuk yang sesuai minat mereka, bisa berupa mind map, infografis, artikel, lagu, puisi, lukisan, dan lain-lain. Di sini saya melakukan diferensiasi produk, yaitu memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada peserta didik untuk membuat produk hasil diskusi sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang terakhir, fase kelima yaitu analisis dan evaluasi hasil karya. Di sini peserta didik secara berkelompok memberikan kesimpulan hasil diskusi terkait jawaban atas masalah yang mereka identifikasikan pada fase 1, yaitu fase orientasi masalah. Dan terakhir adalah penutup, seperti pembelajaran pada umumnya. Pada kegiatan penutup ini peserta didik diberikan penguatan oleh guru, kemudian melakukan kegiatan refleksi, kemudian evaluasi, dan menyampaikan lingkup materi pada pertemuan selanjutnya, kemudian doa dan salam. Kemudian untuk penilaiannya, di sini pertama ada penilaian diagnostik ya, asesmen diagnostik. Kemudian untuk asesmen formatifnya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu nanti ada pengamatan, pengetahuan itu menggunakan soal pilihan ganda, dan keterampilan yang diamati adalah pengamatan keterampilan mereka presentasi. Produk selanjutnya adalah bahan ajar. Berikut tampilan cover bahan ajar yang saya buat. Kemudian karena saya menggunakan model PBL, maka dalam bahan ajar saya tampilkan juga permasalahan mengenai asam lambung. Produk selanjutnya adalah LKPD. Berikut tampilan LKPD-nya. Produk selanjutnya adalah media pembelajaran. Di sini saya menggunakan PowerPoint. Berikut tampilannya.
Produk selanjutnya yaitu asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Ada asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu untuk mengetahui aktivitas peserta didik selama libur sekolah, kemudian untuk mengetahui psikologinya, motivasi peserta didik, kondisi emosional, dan gaya belajar peserta didik. Kemudian ada asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui materi prasyaratnya, yaitu kesetimbangan kimia, dan materi yang akan dipelajari, yaitu teori asam basa. Selanjutnya adalah asesmen sikap. Berikut adalah kisi-kisi dan lembar observasi sikap. Di sini sikap yang saya amati adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Berikut adalah rubrik skor dan rekapitulasi nilai untuk asesmen sikap. Selanjutnya adalah asesmen pengetahuan. Berikut merupakan kisi-kisi dan lembar soal. Saya membuat soal sebanyak 10 pilihan ganda, dan di dalam soal terdapat permasalahan ya, karena saya menggunakan model PBL. Contohnya adalah asam lambung dan hujan asam. Kemudian ada soal mengenai permasalahan batu bara. Kemudian saya tampilkan juga rubrik skor dan rekapitulasi nilai untuk asesmen pengetahuan. Asesmen yang terakhir adalah asesmen keterampilan. Di sini saya mengukur keterampilan presentasi. Aspeknya ada berkomunikasi, tanya jawab, dan performannya. Nah, ini ada kisi-kisi, lembar observasi, rubrik skor, dan rekapitulasi nilai untuk asesmen keterampilan. Hasil evaluasi. Untuk ranah sikap, rata-rata kelas termasuk kriteria baik sekali, di mana terdapat 25 peserta didik mendapat kriteria baik sekali dan 3 peserta didik mendapat kriteria baik. Untuk ranah pengetahuan, rata-rata kelas 86, KKM kelas adalah 70, sehingga semua peserta didik tuntas. Terdapat 11 peserta didik dengan nilai 80, 16 peserta didik mendapat nilai 90, dan 1 peserta didik mendapat nilai 100. Untuk ranah keterampilan, rata-rata kelas termasuk kriteria baik sekali, di mana terdapat 20 peserta didik mendapat kriteria baik sekali dan 8 peserta didik mendapat kriteria baik. Selanjutnya adalah refleksi dari saya menggunakan tipe 4F. Yang pertama, fakta. Berdasarkan pelaksanaan, dapat dilihat dari hasil asesmen bahwa ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Selanjutnya, feeling. Dengan membuat RPP yang disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik peserta didik, maka peserta didik maupun guru merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran dapat maksimal. Kemudian finding, dalam pelaksanaan implementasi RPP berdiferensiasi, dapat ditemukan hal-hal yang menjadi kelebihan maupun kelemahan, antara lain memperhatikan hasil asesmen diagnostik serta teori yang ada, maka pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah future, berdasarkan hasil yang diperoleh, diharapkan pembelajaran berikutnya dapat menerapkan diferensiasi dengan lebih baik dan kekurangan dalam pembelajaran tersebut dapat dihindari atau dilakukan perbaikan. Berikut adalah refleksi dari peserta didik menggunakan tipe 6 topi. Simpulan dan saran. Kesimpulannya adalah nilai di setiap ranah sudah mencapai KKM, sehingga pembelajaran model problem-based learning berpendekatan diferensiasi efektif digunakan untuk memfasilitasi karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian, saran yang dapat saya berikan adalah tes diagnostik sebaiknya dilakukan minimal 1 hari sebelum pembelajaran supaya pembentukan kelompok sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik bisa optimal. Berikut merupakan dokumentasi pembelajaran yang bisa saya tampilkan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.